Kalau teman-teman yang diancam gimana tuh, Pak? Seandainya diancam nih, kamu harus jujur kalau gaji kamu dibayar misalkan. Iya. Ya, kayak gini, kalau seperti itu kan itu teknik wawancara kita. Kalau misalnya Pak saya diancam, ya kita selamatkan, nggak akan kita suruh pulang lagi. Terus gaji kamu gimana? Nggak usah khawatir, KJRI akan memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mempunyai waktu spesial nih untuk bertanya langsung ya kepada Bapak Ahmad Zaini yang merupakan Konsul Imigrasi 1, teman-teman. Karena dari kemarin tuh banyak teman-teman kita yang bertanya mengenai keimigrasian. Nah, beliaulah orang yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Pak Ahmad Zaini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan perkenalan diri dulu, Pak. Terima kasih Mas Azam. Sahabat WNI sekalian, saya Ahmad Zaini, Konsul Imigrasi 1 KJRI Jeddah. Saya bertugas dari akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini. Di sini saya dibantu sama staf teknis Imigrasi 2, pembantu Konsul Imigrasi 2, Pak Anggi. Sehari-hari kami melaksanakan pelayanan keimigrasian untuk WNI dan juga untuk WNA. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya ingin ketahui terkait dengan masalah keimigrasian di Arab Saudi ini, terutama bagi teman-teman sahabat WNI semuanya. Silakan. Banyak teman-teman kita yang bertanya, seandainya paspor saya habis, kira-kira bisa nggak selesai dalam 1 hari? Itu yang banyak bertanya, Pak. Karena banyak di antara teman-teman kita yang dari luar kota Jeddah, Pak. Boleh. Jadi begini, pada prinsipnya kita dari pemerintah Indonesia sendiri sudah ada peraturan untuk pembiayaan terkait dengan pelayanan percepatan 1 hari selesai di hari yang sama maksudnya. Jadi pembuat paspor dilayani terus selesai di hari yang sama dengan syarat dan ketentuan. 1, dia datangnya sebelum jam 12 siang. Syarat pertama sebelum jam 12 siang. Ya, yang kedua syaratnya harus lengkap dulu. Nah, apa saja tuh, Pak? Salah Ya, sekarang kan untuk membuat paspor kan 1, apabila dia PNI, nah kan itu kan identitas dia, paspor yang lamanya, kemudian ID. Itu 2 utama harus ada. Nah, itu syarat utama. Iqomah. Kalau di sini ID-nya ID negara setempat ini Iqomah. Kemudian kalau dia PMI. Nah, ini kita memiliki kebijakan bersama. Apabila dia bekerja di syarikat, surat keterangan dari syarikat dalam artian gajinya berapa itu harus ada dulu juga ketika minta. Surat dari syariahnya bahwa dia bekerja di situ dan kemudian gajinya harus jelas. Karena nanti kan gajinya berapa nggak sesuai dengan perjanjian kan gitu. Nah, itu nanti akan dibuatkan di tenaga kerja nanti. Nah, bagi yang sponsornya perorangan itu kafilnya harus datang. Kenapa? Kita ingin melindungi hak-hak PMI kita. Karena saya di sini melalui kesempatan ini juga menyampaikan tidak usah takut ke KJRI. Kalau memang ada permasalahan sampaikan, nggak usah takut dengan majikannya. Kami pasti lindungi kok. Tidak ada kami mengambil hak-haknya dari PMI itu kita ambil. Tapi dengan catatan jujur. Jangan sampai sudah ngomong, Pak, gaji saya sudah dibayar semuanya. Di kemudian hari ngomongnya belum digaji, kan itu salah. Ya, itu kejadian. Tapi yang kita selamatkan banyak. Kenapa? Inilah fungsi kita di ada gedung pelayanan yang terpadu ini. Di kita ada naker, ada imigrasi, ada konsuler. Ini satu kesatuan untuk pelindungan WNI kita di sini. Jadi syaratnya lengkap, datang sebelum jam 12, kemudian biayanya 100 real paspor, 290 itu percepatan di hari sama. Dan ini semua resmi, bukan masuk ke kantong kami. Bukan menyogok ya. Ini diresmikan ini. Ini resmi masuk ke negara dan ada bukti kwitansinya, semua itu masuk ke negara dan ada laporannya. Ya, karena ada omongan di luar
KJRI ada yang bikin paspor saya selesainya 2 minggu, ada yang 1 hari langsung selesai. Nah, berarti dia belum tahu yang ini, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kami kan di musim pandemi ini kita punya target 5 hari kerja itu sudah di tangan. Tapi kemungkinan karena kita hitungnya hari kerja, kan di sini Jumat Sabtu nggak kerja. Iya. Jadi pengiriman kita sistem akan di hari keempat itu sudah tercetak. Kecuali ada masalah dalam artian masalah kesisteman atau masalah dia masuk ada memberikan keterangan yang tidak benar, seperti itu. Ada juga itu masuk ke review di pusat, namanya seharusnya A, dia namanya B. Nah ini yang tidak bisa, ini harus pulang gitu, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita tidak ada memberikan paspor lebih dari seminggu. Kita ada SOP tertentu. Jadi 1 hari. Kalau enggak itu 5 hari itu sudah di tangan. Kenapa demikian? Memang sudah harus sesuai dengan SOP-nya seperti itu. 5 hari sudah harus sampai. Kenapa kita berikan batasan waktu? Karena kita mengambil posisi paspor itu dikirim kita kerjasama dengan SAMSA, SMSA dan juga NTC untuk datang ke rumah diantarkan atau pilih diambil di terdekat. Biayanya terjangkau semuanya. Seluruh Saudi biayanya terjangkau. Berapa, Pak? Kalau yang untuk SMSA itu yang diambil di kantor SAMSA, SMSA itu 25 rial. Untuk yang langsung datang ke rumah, ini hanya kita fasilitasi di 3 tempat, Jeddah, Mekah, Madinah. Yang sisanya itu kita belum bisa meningkat karena kami lebih ke arah yang evaluasi kita untuk pelaksanaan kegiatan pengiriman. Nah, kenapa Pak saya milih kirim ke KJRI lagi? Mohon di masa pandemi ini untuk mengerti, kita tidak mau pengambilan itu nanti menjadi sorotan dari pemerintah sini bahwa kita berduyun-duyun mengurangi. Nah, kalau 1 hari kita kan 100 orang, suruh dijadwalkan. Effort kami setiap ruangan kan harus maksimal 20 orang. Nah, 20 orang kan ngantri di depan bagaimana? Nah, inilah kita programnya Antarina, diantar ke rakyat Indonesia. Nah, itu namanya programnya Antarina, diantar ke rakyat Indonesia. Nah, nanti kan terus bagaimana masalah paspor maksud tadi? Satu kan tadi kan harus lengkap semuanya. Jangan lupa juga membuat janji temu, namanya janji rida. Berarti syarat pertama harus bikin janji temu. Iya, betul. Sudah janji temu yang dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin perpanjang paspor, Pak? Ya, itu kan dokumennya difotokopi rangkap 3. Karena kita ada untuk iqamah 3 lembar. Ya. Foto kafil. ID kafil. Kafil itu sponsor, teman-teman. Sponsor kalian 3 lembar. Ya. Kemudian paspor lama kalian 3 lembar. Di halaman ada yang ada biodatanya. Aha. Nah, jangan lupa, kadang kan ada halaman misalnya namanya saya Mas Khairul Azam siapa gitu kan, nama orang tuanya itu ada di halaman berikutnya, itu juga harus dilihat juga. Karena di halaman 4 endorsement itu ada, itu kadang yang sering kelupaan. Nah, seperti itu, udah isi data dengan lengkap sebetulnya cepat, dan kami jamin insya Allah dalam 1 jam selesai. Dalam 1 jam masuk itu keluar lagi. Kita upayakan karena menghindari kerumunan yang oleh pemerintah Saudi sangat dilarang. Kan kita dibatasi untuk jumlah orang di dalam ruangan itu. Maksimal kan 20 kan gitu. Berarti untuk yang prosedur biasa biaya 100 rial, Pak. 100 rial untuk perpanjangan paspor. Iya. Selesainya 5 hari. Paling lama 5 hari. Karena kan itu 4 hari sudah selesai dari cetak. Kemudian diambil oleh kita bilangnya kan delivery service itu. Nah, besoknya sudah sampai dan akan muncul di sistem semua. Akan dihubungi oleh SAMSA, paspor kamu ada di sini. Nah, ini kebiasaan teman-teman, dapat SMS dari SMSA dihapus. Betul. Terus lapor ke kita, Pak saya udah. Itu adalah kita dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu kita akan lagi meminta nanti dalam bahasa Indonesia insya Allah. Tapi kalau memang tidak dalam waktu 5 hari ke-6 tidak ada paspor, atau silahkan ke call center KJRI menanyakan paspornya belum sampai. Nanti saya taruh ya teman-teman call center KJRI di bawah. Nah, coba kalau call center harus apa? 050 360 9667. 9667. Nah, itu saya belum hafal. Nah,
Nah, itu ngajukannya untuk selesai di hari yang sama itu di janji temu apa langsung ketika datang di KJRI ditanya, Pak? Kan misalnya kawan-kawan dapat janji temu jam 12, ya jangan jam 12 datangnya, jam 11 ya, jangan jam 11 datangnya, jam 10 atau setengah 11 datang, sampaikan kepada petugas security, Pak, saya pengen pengen paspor yang 1 hari jadi, dicek lama, nanti sampaikan kepada kita ada namanya pralogan, ada customer service, sampaikan di situ, nanti akan diberikan tanda prioritas seperti itu. Berarti perbedaannya cuma 290, Pak ya? Iya. Untuk percepatannya 290, teman-teman. Masya Allah. Total 390 semuanya. Baik. Jadi tadi ada syarat juga, teman-teman harus membawa kafil. Tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad Zaini bahwa tujuan kita KJRI itu mengharuskan kafil datang itu yang paling utama apa? Untuk perlindungan hak-hak PNI sebetulnya. Intinya seperti itu. Kita di masa pandemi ini kafil saya baik, ya memang baik, harus baik karena ada yang bekerja di situ. Nah itu. Jadi sudah segini kenapa kafil saya nggak ada masalah? Ya memang tidak ada masalah. Tapi kan alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan kan? Semua demi PNI, Pak. Semua demi PNI. Bukan kita mau itu. Kalau memang yang bersangkutan ini ingin mempekerjakan kamu, misalnya sahabat-sahabat WNI sekalian, ya mau nggak mau silakan datang. Dan kalau menurut saya itu kesempatan teman-teman kita untuk mengadukan keluh kesahnya. Iya, bener. Minta supaya gajinya Pak, minta tolong Pak supaya gaji saya dinaikin, sampaikan saja. Kan gitu. Kan ada yang digaji di bawah 1.000. Iya, bener. Dengan datang ke sini bisa 1.200 kan bersyukur kan gitu. Kalau teman-teman yang diancam gimana tuh, Pak? Seandainya diancam nih, kamu harus jujur kalau gaji kamu dibayar misalkan. Iya. Ya, kayak gini, kalau seperti itu kan itu teknik wawancara kita. Kalau misalnya Pak saya diancam, ya kita selamatkan, nggak akan kita suruh pulang lagi. Terus gaji kamu gimana? Nggak usah khawatir, KJRI akan memperjuangkan. Udah, nggak usah khawatir kamu nggak pulang, insya Allah kita ituin. Dan itu terbukti teman-teman. Kemarin itu ada orang yang memperpanjang paspor 2020 ketika ditanya oleh KJRI datang ke sini katanya sudah dibayar gajinya, Pak. Iya. 3 bulan kemudian setelah perpanjangan paspor majikannya meninggal dunia dan akhirnya gajinya tidak ada sekarang, tidak terbayarkan. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman semua jangan takut datang ke KJRI, dalam artian kalau itu misalnya dengan kartu jangan takut, tapi juga jangan main berbondong-bondong ke KJRI, saya ilegal langsung datang segala macam ya. Kalau ilegal kita di sini juga kalau mau membantu semuanya bagaimana? Betul. Tapi kan kita memberikan solusi. Kalau memang dalam kondisi kan telepon call center dulu kita sampaikan, karena kita tidak bisa serta-merta warga negara kita langsung tiba-tiba dia kena virus COVID positif menulari seluruh KJRI rakyat di Indonesia juga. Jadi ada tahap-tahapan, bukan kita menolak, enggak, kita ada tahap-tahapan prosedur yang harus dilalui. KJRI juga kan datang pakai tawakalna kan gitu, seperti ini kan, kemudian dicek suhunya untuk menyelamatkan kita semuanya, sama-sama kita jaga protokol kesehatan seperti itu. Baik, banyak pertanyaan juga nih Pak mengenai teman-teman kita yang ilegal. Mereka ilegal tapi ingin memiliki paspor. Bisa nggak kira-kira itu, Pak? Begini, secara peraturan itu kita penggantian paspor itu syaratnya kan memiliki identitas domisili, identitas resmi di sini. Yeah. Tetapi kalau memang tidak memiliki atau ingin supaya resmi, satu kan negara di sini mewajibkan memiliki sponsor. Jika ada yang sponsor memang mau menguruskan itu menjadi resmi, silahkan datang ke Jawazat. Bukti pendaftaran akan pengurusan itu ada, bukti maksudnya di Jawazat bahwa yang bersangkutan datang bersama kafil syarikah ingin bekerja di ini, kemudian ada bukti dari Jawazat bahwa yang bersangkutan proses igama atau proses ID, proses isi tinggal. Nah, setelah dapat itu datang ke KJRI bersama majikannya atau sponsornya, kita akan berikan. Jadi tidak ada, bukan kita mau melegalkan itu semua, tidak. Tapi pada prinsipnya kalau memang ada secara resmi pemerintah ini di sini memberikan kesempatan itu, ya nggak apa-apa, silakan. Dan kita juga ada SOP-nya kok seperti itu. Jangan datang dengan kafel bikin pernyataan tapi ternyata tidak diurus. Saya pinginnya sekarang
ke mana, ke Jawazat dulu. Jadi bahwa dia sudah mendaftarkan, ada contohnya itu, nanti kita bisa perhatikan contoh dokumen seperti apa dari Jawazat. Jawazat kan di bawah Kementerian Dalam Negeri itu, Dakhiliyah itu Kementerian Dalam Negeri, kemudian datang bersama kafilnya. Kalau memang kafilnya benar, itu pasti datang. Dan banyak yang sudah kita bantu, sudah bisa mendapatkan iqamah. Karena memang sekarang di Saudi juga memberikan kesempatan bagi yang ilegal untuk berpindah sponsor kalau nggak salah. Iya betul, jadi seperti itu memang terutama yang untuk ke syarikah seperti itu memang diarahkan ke sana. Jadi kan teman-teman juga ya secara kebijakan ketenagakerjaan sudah mulai berubah, namun untuk sektor domestic worker masih belum berubah. Ya kita berdoa sama-sama semoga kebijakan tersebut menjadi yang lebih baik lagi, dan untuk itu juga menjadikan PMI kita lebih sejahtera lagi lah terkait dengan masalah penggajian, terkait dengan masalah hak-haknya seperti itu. Dan itu adalah sumbangsih dari kerja keras dari tim KJRI juga, dan tim pelayanan perlindungan dari konsulat, imigrasi, dan agar kita satu semuanya untuk rakyat Indonesia yang di Saudi Arabia. Nah, kalau untuk yang pengen pulang Pak, yang ingin pulang mereka pengen bikin paspor. Sebenarnya kalau untuk pulang kan bukan paspor Pak, kalau nggak salah. Begini, jadi paspor itu kan dokumen untuk melintasi antar negara, mau pulang mau ke negara lain boleh, itu paspor. Tetapi kalau ada sandungan kasus, ada persyaratan yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan paspor, ya kita berikan